وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami muliakan Bapak Pengurus Masjid Raya Limo Suku Sungai Pua beserta jajaran, kemudian para alim ulama, cadik pandai beserta tokoh-tokoh masyarakat, kemudian para nenek mama dan gadang besar bertuah, selanjutnya ibu-ibu pondok kandung limpabeh rumah nan gadang beserta para pemuda, para remaja nan capek kaki ringan tangan, kaum muslimin wal muslimat, jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'a kaba jamaah sadonya. Lai sehat? Sehat. Lai dak malawan puasa ibu-ibu? Indah, alhamdulillah. Salah satu yang kami cukup salut, cukup bangga dan sebuah pemandangan luar biasa, lah di malam ke-20 atau malam ke-21 kini, jamaah Masjid Raya Limo Suku masih ramai dalam menghadiri qiyam Ramadan. Iya Bu, alhamdulillah. Itu sebuah hal yang patut dibanggakan, sebuah hal yang patut disyukuri, dan mudah-mudahan bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Karena rata-rata Bapak Ibu, fenomena di mana kalaulah penghujung Ramadan itu, kalaulah masuk 10 malam terakhir, oranglah sibuk mencari kue rayo dan baju rayo. Jika alhamdulillah lai rami awak, suatu yang patut disyukuri. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, para pemuda, para remaja beserta adik-adik kami sadonyo, tema atau judul kajian kita di malam ke-21 ko adalah, iaitu orang beriman itu layaknya seekor lebah. Tema atau judul ko kami dasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim dan imam yang lainnya, yang merupakan riwayat dari sahabat Abu Razim radhiyallahu taala an. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, inna mathalal mu'mini kamathalin nahlah, akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam tuksir walam tufsid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi jiwa Muhammad berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bersumpah Bapak Ibu. Kalau Nabi bersumpah,
Berarti beliau ingin menekankan ke awak tentang apa yang akan beliau sampaikan setelah itu. Sesungguhnya perumpamaan orang-orang mukmin itu tidak ubahnya layaknya seekor lebah. Ba'a layaknya seekor lebah, Bapak Ibu. Nabi sabutkan ciri-cirinya, di antaranya 3. Yang pertama, akalat tayyiban, yang inyo makan sesuatu yang baik. Wa wada'at tayyiban, yang keluar dari paruinya sesuatu yang baik. Wa waqa'at, dan ketika dia hinggap di suatu dahan, falam tuksir walam tufsid, dia tidak mematahkan dahan itu dan tidak pula merusaknya. Nah, kaum muslimin wal muslimat, ikulah kajian awak kita bahas secara ringkas. Karakter orang beriman itu tidak ubahnya seperti seekor lebah. Yang pertama, lebah itu yang nyo makan adalah hal yang baik-baik saja. Bapak Ibu, pernah nak labah ko inggok di bungo ci ayam? Tak pernah. Pernah nak labah ko inggok di, mohon maaf ya, taiknya, cirinya, kaba, ayam, segala macam? Tak. Itu kerajo langau. Tapi labah tu inggoknya di sebuah bunga tanaman, kemudian yang inyo hisap, yang inyo makan adalah sari pati terbaik dari tanaman itu. Jadi makanan lebah pun tak sembarangan. Alun pernah awak nampak lebah ku makan nasi goreng lah, ibu ya? Makan lontong, makan bakso, segala macam. Tapi yang inyo makan apa? Dari sesuatu yang alami, yang bersih, yang sehat, yaitu dari sari pati bunga. Lalu maksudnya tu Ustaz? Maksudnya orang beriman tu, kaum muslimin, sesuatu yang nyo konsumsi, sesuatu yang nyo pakai, sesuatu yang berkaitan dengan sandangnya, pangannya, papannya, dan segala kebutuhan kehidupannya bersumber dari hal-hal yang halal lagi baik. Yang halal ku Bapak Ibu ada 2 cabangnya. Yang pertama, halal dari segi zatnya. Bapak Ibu, kuaya putih ku halal atau tidak? Halal. Halal. Kerana halal, ambo yakin tak minumnya. Izin minum sebentar. Bismillah. Kalau iko kadang galeh pak saja mengaji nepaknya kok. Halal, zat halal. Babuko tadi ada kolak pisangnya, ada cinduannya, ada sambal dengan berbagai macam, ada nasi. Itu sesuatu yang jelas kehalalannya dari segi zatnya. Kalau dalam kategori yang pertama kaum muslimin, selagi awak lagi berada di daerah yang elok-elok, insya-Allah nan karakter pertama kau tak akan susah awak jaga. Lain nak muai ibu-ibu makan rendang dimasak oleh koki terbaik, tapi dagingnya daging babi. Tak. Kemudian di hidangan lah ada rendang, tapi rendang babi. Minumannya berbagai macam warnanya, rasanya, tapi whisky, bir bintang, segala macam. Boleh nama awak menyentuhnya? Tidak. Kenapa? Kerana awaklah terbiasa di lingkungan yang tidak menyentuh makanan-makanan dan minuman seperti itu. Tapi nak menjadi perjuangan kaum muslimin Bapak Ibu, halal tipe nan kedua itu halal cara mendapatkannya. Ikonan ujian mana kini Pak, terutama bagi apa-apa kami kepala keluarga yang mencari nafkah. Sebuah perjuangan yang tidak ringan bagi seorang kepala keluarga memastikan nafkah yang dibawa pulang,
yang nanti akan menjadi berupa makanan, minuman, pakaian, sampai tinggal kenderaan dan lain sebagai macamnya, memang pitihnya bersumber dari cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah banyak orang yang tak peduli dengan itu, Pak. Dan pokok awak makan, pokok minum, pokok kanyang parit, pokok bisa kama-kama, pokok punya oto, punya onda. Dari mana datang pitinya tak peduli. Bahkan ada orang yang mengatakan, Bapak Ibu, Ustaz, jangankan nan halal, nan haram supaya jadi. Aku kan pernyataan dari orang-orang yang kurang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah karakter lebah. Yang diumpamakan kita kurang beriman ibarat lebah. Yang pertama kata Nabi, yang dimakan lebah itu sesuatu yang baik. Kita orang beriman, segala hal yang berkaitan dengan diri awak, sadonyo kita ikhtiarkan dan pastikan bersumber dari hal yang halal. Makanya Bu, dulu para istri-istri orang saleh itu ketika malapeh suaminya mencari nafkah, kecek si istri bapasan ke suami, ya aba fulan at'imna halalan fa inna nasbiru 'ala al-ju' wa la nasbiru 'ala an-nari wa ghadbil jabbar. Wahai suamiku, wahai ayah dari anak-anakku, beri kami nafkah, beri kami makan dengan yang halal, dengan harta yang halal. Kenapa? Karena kami masih bisa tahan, masih bisa bersabar kalau kami dalam keadaan lapar. Artinya Bapak Ibu, nyo masih bisa tahan walaupun mungkin nafkah yang diberi kurang, hidup dalam kekurangan. Tetapi kami, kata para istri tadi, tidak bisa tahan. Kami masuk neraka nanti dan kami mendapatkan kemurkaan Allah gara-gara harta haram yang engkau bawa ke rumah ini. Jadi Ibu sebagai penjaga rumah, pastikan segala sesuatu yang masuk ke rumah yang dipakai sadonyo beserta rato yang halal. Ibu harus tahu, salah satu faktor seorang pejabat itu korupsi, itu adalah karena faktor keluarga di rumah. Faktor gaya hidup yang didesakkan kepada dirinya, yang tak sanggupnya pikul, kemudian tak ada jalan lain kecuali harus korupsi. Itu salah satu faktor yang banyak terungkap dalam kasus-kasus kejadian korupsi. Makanya saling menjaga awak. Dan apa kita sebagai kepala keluarga memastikan berikhtiar sebaik mungkin harta yang dicari harta yang halal. Dan ibu pun sebagai istri, sebagai manajer rumah, mensupport suami, mengingik-ingikkan terus, jangan sampai harta yang dia bawa pulang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, karakter lebah itu yang mari juga kita tiru adalah wa wada'at tayyiban. Yang keluar dari paruinya sesuatu yang baik. Ada dua macam Bapak Ibu dari lebah tu yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama namanya madu, yang kedua namanya propolis. Setidak-tidaknya dua tu. Madu, propolis. Tentang madu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang lebah itu, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh wa shifaa'un linnas. Bahawa apa yang keluar dari perut lebah itu berupa madu, yaitu madu yang beragam warnanya, beragam macamnya, yang madu itu menjadi salah satu obat untuk manusia. Bapak Ibu, salah satu suplemen terbaik untuk kesihatan awak itu menurut para ahli adalah madu. Dan madu ko bisa beragam warnanya sesuai jo yang nyo makan. Kamu itu Pak. Kalau nyo hidup banyak di parak kopi, madunya rasanya cenderung pahit, kemudian warnanya agak hitam. Kalau nyo misalnya hidup di perkebunan rambutan,
Itu rasanya agak-agak manis, ada aroma-aroma rasa-rasa rambutan. Kalau nyo hidupnya di daerah yang turun curah hujannya tinggi, maka karakter madunya jalan. Tapi kalau madunya pakai, berarti lebahnya tinggal di daerah yang jarang turun hujan. Makanya Bapak Ibu yang biasa beli madu, coba bandingkan beli madu yang berasal dari Indonesia dengan madu yang berasal dari Timur Tengah. Pasti beda. Kalau dari Indonesia kok Pak, rata-rata karakternya agak jalan. Kerana awak daerah yang curah hujannya cukup tinggi. Tapi negara-negara Arab produksi madunya lain pula, tapi cenderung lebih kental kerana berada di daerah yang jarang turun hujan. Tapi apapun karakternya, yang jaleh lebah tadi keluar dari paruitnya madu yang bermanfaat. Apalagi propolis. Kalau Bapak Ibu pernah beli propolis, Bapak Bapak Ibu, saboto ketek tu nyoha. Lebih lah raguannya 250. Mahal per madu sekilo le. Tapi ia bermanfaat luar biasa. Artinya kalau awak bawakan ke karakter kita sebagai orang beriman ku adalah orang yang mengikhtiarkan dirinya menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang sekitar. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Maka selain awak bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga awak, maka luang-luangkanlah waktu tu Bapak Ibu untuk juga bisa menyisihkan waktu bermanfaat untuk orang sekitar. Awak yang punya potensi, misalnya potensi jadi pengurus masjid. Kadang menjadi pengurus masjid ke Bapak Ibu, bertanya ke Pak Pengurus, bagaji dah Pak? Tak ada gajinya dah. Ada nak jaminan kenaikan karir kau jadi pengurus? Nak ada Pak? Bahkan di ambo pengurus masjid lah Bapak Ibu ya. Segala pengurus musaji iya, pengurus yayasan tahfiz iyo, pengurus MDA iyo, pimpinan pondok iyo lo, segala macam yang diuruslah. Lebih ikhtiar awak dengan hal yang rasa awak lah terbaik, nanupek caci itu ada juga. Ya tak Pak? Yo. Tapi itulah ujian dari seorang pengurus yang berniat untuk mewakafkan tenaganya, waktunya untuk kebermanfaatan di tengah masyarakat. Kerana menyadari ketika urus masjid ko dengan sebaik-baiknya, sekian banyak jamaah yang beribadah, maka dapat setoran pahala surang-surang tu Pak. Kalau ikhlas menjadi pengurus. Mereka itu ibu-ibu yang lain berkeluangan waktu, ialah selesai kewajiban di rumah tangga, aktif di masyarakat melalui PKK, melalui apalah. Para pemuda, para remaja seperti itu juga, sehingga kita ko betul-betul sesuai dengan karakter Nabi yang disampaikan oleh Nabi tentang orang beriman. Orang beriman itu ibarat lebah yang punya karakter yang kedua, menebarkan manfaat untuk orang-orang yang di sekitarnya. Bapak Ibu, bagi awak yang belum mampu lah, jadilah awak pensupport kebaikan. Makanya kata Nabi, jadilah engkau orang yang muallim. Muallim ko orang yang mengajarkan ilmu. Jadi guru, jadi buya, jadi ustaz, jadi tenaga pendidik. Kalau tidak je bisa, jadilah muta'alim. Muta'alim tu orang yang berajar. Namun berajar, rajin hadir pengajian, rajin menuntut ilmu. Atau tidak je bisa yang ketiga, jadilah muhib. Muhib go para pensupport. Orang yang mendukung program. Nyo tak bisa jadi guru, nyo sampai waktunya ada bisa hadir acok di pengajian, tapi nyo support. Pak Pengurus, ya. Ada pengajian bulan Ramadan lain. Ku ambo tanggung transport ustaz selama 30 malam misal. Aku ambo ada rezeki, ambo tanggung untuk sekian hari. Aku namanya pensupport Bapak Ibu.
si kehadirannya, tapi nyo support jo harato, nyo support jo ide, nyo support jo dukungan. Tapi jangan menjadi orang yang ketiga, kata Nabi, yang kampe. Guru indak, penuntut ilmu indak, pensupport indak, tapi ya menjadi pengacau. Karajo indak, mensupport indak, tapi komentar nan banyak sehingga merusak tatanan orang yang telah bekerja dengan baik tadi dalam membangun negari dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, karakter dari lebah tu kata Nabi, wa waqa'at falam tufsid walam tuksir. Lebah itu ketika inggotnya di sebuah dahan, inyo indak mematah, indak merusak dahan tadi. Cuba cari Bapak Ibu, enggok lebah tadi di bunga, lai patahnya dahan bunga tadi, indak rusaknya dahan bunga tadi, indak. Itu dah karakter orang beriman. Di mana langit, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana awak tinggal, maka dijago jangan sampai awak menjadi sumber-sumber kerusakan di situ. Jadilah awak inspirasi-inspirasi kebaikan bawa pada. Kata Nabi, man sanna fil islami sunatan hasanatan. Siapa yang punya inisiatif untuk membuat sebuah inovasi kebaikan. Artinya alun ada orang yang membuat lepak dengan idenya nyo buat, nyo perjuangkan sehingga jalan, dan itu berjalan bertahan tarikh. Kata Nabi, orang yang modeko maka pahalanya tidak sekedar pahalanya kerajo, tapi pahala orang yang mengikuti program kebaikan yang nyo lakukan tadi. Karena inyo yang punya ide awal, inyo yang perjuangkan awal, inyo yang sabar dengan tahap awalnya. Tapi sebaliknya, man sanna fil islami sunatan sayyi'atan. Siapa yang membuat sunnah, membuat sebuah kebiasaan buruk. Di kampung itu alun ado dibuat orang mana itu nyo buat nan buruk. Nyo perjuangkan sehingga menebar menjadi kebiasaan di masyarakat tadi. Maka dosanya tidak hanya sekadar membuat tadi, tapi dosa yang ditanggungnyo adalah dosa orang yang mengikutinya di belakang. Walaupun nyalah mati pun nyo akan terus menanggung dosa itu. Makanya ada pahala jariah, ada Bapak Ibu, ada pula dosa jariah. Ada banyak dosa jariah kini, contoh media sosial. Ada sebuah kisah Bapak Ibu sebagai penutup ya. Hati-hati aja dosa jariah. Ada dua orang berkawan di cerita di negeri Arab. Padusi berkawan baru. Kemudian meninggal kawannya suram. Kemudian setelah kawannya meninggal, kawannya mimpi bang. Mimpi, dalam mimpinya itu nyo caliak kawannya sedang disiksa oleh malaikat, mendapatkan siksa. Lalu terjadi dialog dalam mimpi itu, wahai kawanku, kenapa engkau kok bisa seperti ini disiksa oleh malaikat? Kecik kawannya, disebabkan karena foto-foto dan media video-video yang aku sebar di media sosial. Foto-foto yang membuka aurat, video-video yang buka aurat, foto video yang tidak baik, dan itu nak nyo hapui Bapak Ibu, kemudian nyo meninggal, dan ada tarikh di situ. Di setiap dia akses oleh orang, dan setiap itulah malaikat menyiksanya tu. Itulah namanya dosa jariah. Bahayanya ketika awak berinisiatif melakukan sebuah keburukan dan itu bertahan tarikh, dan awak tidak bertaubat dengan itu dan orang tarikh mengikutinya, maka selagi masih ada orang yang mengikuti itu, maka akan tarikh mengalir dosa dan siksanya ke awak walaupun awak dah meninggal dunia. Dan sebaliknya Bapak Ibu, ketika menjadi inisiator kebaikan, awak yang memulai sebuah proyek kebaikan di kampung awak misalnya, dan itu dilanjutkan oleh orang lain sampai awak meninggal dunia, tiba awak dikubur Bapak Ibu, kita akan menerima transferan pahala yang tidak henti-hentinya.
Maka mari awak bercermin dari lebah kau. Yang sampai oleh Nabi tadi, di antaranya 3 karakter. Yang pertama, lebah itu adalah makhluk yang tidak memakan kecuali yang baik-baik saja. Artinya kita sebagai orang beriman memastikan seluruh sandang, pangan, papan dan kebutuhan awak bersumber dari yang baik. Kemudian yang kedua, lebah itu yang keluar dari paruhnya sesuatu yang bermanfaat menjadi obat. Kita orang beriman, kita ikhtiarkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat pun. Kemudian yang ketiga adalah lebah itu ketika nyoinggo di sebuah dahan, ini tidak merusak, tidak mematah. Orang beriman seperti itu juga, imannya tinggal, yang akan menjadi inspirasi-inspirasi kebaikan, bukan menjadi inspirasi keburukan dan kerusakan. Itulah yang bisa kami sampaikan kaum muslimin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.